من كتاب قصيدة البردان لمن البصيري رحمه الله تعالى رحمة الأبرار ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخه في الدارين آمين. إلى أن قال فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك حدود الدمع والسقام وأثبت الوجه خط عبرة وظنا مثل البهاء على خديك والعنب فكيف moko ya apa Fakaifa moko kaya apa tungkiru ingkar sapa sira Fakaifa moko kaya apa tungkiru ingkar sapa sira Tungkiru ingkar sapa sira hubban ing demen ba'dama ing dalem sakwisine Ba'dama ing dalem sakwisine syahidat partelo atau nyekseni bihi kelawan hub alaika ing atase sira alaika ing atase sira udurun dami apa sak adil-adile lu udurun dami apa sak adil-adile lu wasaqami lan loro Jadi kata Imam Busiri dalam baitnya ini fakaifa tunkiru rubban ba'da ma syahidat bihi 'alaika udulud dam'i was-saqami. Kata Imam Busiri, dapatkah kau pungkiri cinta sedang mata dan derita telah bersaksi dengan jujur tanpa dusta. Kau masih menyangka aku gak cinta kepada dia, padahal air mata ini, padahal derita ini sudah bersaksi atas nama dia. Itu kata Imam Busiri. Karena ada beberapa orang yang mengatakan bahwasanya Imam Busiri ketika nangis terus-menerus gara-gara ingat kepada Rasulullah dan juga sahabatnya. Konteksnya beda. Kalau Imam Busiri itu cintanya kepada Rasulullah dan juga sahabatnya. Ada orang yang masih mengingkari, ngomong bahwasanya kayaknya enggak begitu cinta Busiri itu kepada Rasulullah. Akhirnya Imam Busiri membantah pernyataan tersebut dengan mengatakan fakaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi 'alaika udurud dam'i was-saqam. Masihkah dapat kau ingkari cintaku terhadap dia, padahal tangisan ini telah bersaksi atas nama dia. Itu yang dikatakan oleh Imam Busiri. Dan memang pecinta seperti itu, pecinta memang seperti itu. Bahkan di sini penyebut dengan kata hub sebutnya dalam masalah kategori cinta. Jika kita lihat dalam beberapa kitab, entah itu dalam Masail Usyaq ataupun dalam kitab Rawdatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin, di situ ada beberapa tingkatan bagi para pecinta. Sedangkan hub ini tingkatan yang paling rendah, tingkatan biasa sebetulnya. Istilah hub itu biasa, hanya cinta saja. Tapi tingkatan paling tinggi yaitu al-walhan atau al-ashibul walhan, itu tingkatan paling tinggi seperti halnya yang dirasakan oleh Majnun Laila atau Usayyib yang mencintai kepada Azza atau Antaro yang mencintai Ablah. Tingkatan paling tinggi itu tingkatan kita sampai membuat orangnya tergila-gila, sampai gila. Maka itu tingkatan paling tinggi sebetulnya dalam masalah kategori cinta. Dan sebetulnya apa itu cinta sendiri? Dalam kitab Rawdatul Muhibbin ada sebuah cerita di mana pada saat itu adalah masa kepemerintahan Bani Abbasiyah yang waktu itu diperintah oleh Khalifah Al-Ma'mun. Primitif. Ada sebuah cerita dalam kitab Rawdatul Muhibbin. Di situ pada
masa kepemerintahan Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun. Di situ dikatakan salah Amirul Mukminin Al-Ma'mun Yahya bin Aktham al-Ish. Khalifah Al-Ma'mun bertanya kepada Yahya bin Aktham. Yahya bin Aktham merupakan salah satu fuqaha yang ada pada masa itu. Ditanya tentang apa? Al-Ish imahu. Apa itu cinta? Kata Khalifah Al-Ma'mun kepada Yahya bin Aktham. Kemudian Yahya bin Aktham mengatakan huwa sawanih tasna'u lil mar'i fa yahtamu biha qalbu wa tu'athiruha nafsu. Kata Yahya, cinta adalah suatu perkara yang menimpa seseorang, yang membuat hati selalu sibuk memikirkannya dan membuat jiwa terpengaruh olehnya. Itu kata Yahya. Mendengar hal itu, Thumamah langsung berkata, faqala lahu Thumamah. Thumamah ngomong kepada Yahya, uskut ya Yahya, malak dahal fi amil hub. Wes, kamu gak usah ikut-ikut mengenai tentang percintaan. Wes, fokusmu itu hanya di dalam masalah bab fikih saja. Gak usah ikut-ikut dalam masalah percintaan. Karena emang fokusnya beliau terkenal dalam segi kealiman fikihnya. Yahya bin Aktham, kamu itu gak pantas. Sudah, biar masalah ini menjadi urusan kami, kata Sumamah. Akhirnya Amirul Mukminin Al-Ma'mun Khalifah Al-Ma'mun kemudian berkata kepada Sumamah, oke kalau gitu Sumamah, mal-ish, apa itu cinta? Akhirnya Sumamah dengan panjang lebar mengatakan, al-ishku jalisul muti' wa alifun mu'nis wa sahibu malakin masadihu laqifah wa madadihu ghamidah wa ahkamuhu jaizan mallakal abdana wa arwahaha wal quluba wa khawatiraha والعيون ونواظرها والعقول وآراءها وأعطي عنان طاعتها وقود تصرفها توارى عن الأبصار مدخله وعمي في القلوب مسلكه. Kata Sumamah ketika ditanya oleh Al-Ma'mun apa itu cinta, Sumamah mengatakan cinta jalisun mumti' adalah teman duduk yang menyenangkan, wa alifun mu'nis dan kawan yang menenteramkan, wa sahibu malakin dan raja yang memaksa. Masa dibuhu latifah, jalur-jalur cinta sangat lembut. Wa madahibuhu ghamidah, dan aliran-alirannya begitu sama. Wa ahkamuhu jaizah, sedangkan hukum tentangnya adalah mubah. Mallakal abdana wa arwahaha, cinta adalah raja yang menggenggam badan dan ruh. Wal quluba wa khawatiraha, yang menguasai hati dan unek-uneknya. Wal uyuna wa nawadhiraha, yang memegang kendali penuh terhadap mata dan pandangannya. Wal uqula wa a'ra'aha, dan yang mempengaruhi akal dan pikirannya. Wa udiya'ina ta'atiha wa uda tasarrufiha, cinta memegang kendali penuh terhadap ketaatan yang mengatur segala tindakan. Tawara'anil absari madkhaluhu, jalan masuk cinta tidak nampak oleh pandangan, wa umiya fil qulubi maslakuhu, dan sehingga sananya tidak terlihat di dalam hati. Itu yang dikatakan oleh Sumamah. Jadi tidak ada titik temu di antara para pujangga mengenai tentang apa itu cinta. Tidak ada titik temu sampai sekarang. Karena semuanya saling berbeda pendapat mendefinisikan tentang cinta itu sendiri. Dan ini yang dirasakan oleh Imam Busiri ketika beliau sangat mencintai terhadap Rasulullah dan juga sahabatnya, sehingga membuat beliau menangis, bukan hanya tangisan air mata tapi juga tangisan darah. Dan memang banyak sekali dari kisah-kisah cinta. Kemudian dikatakan wa athbatal wajdu khatta ya'bratin wa dhanan mithlal bahari ala khattaika wal 'alam. Wa athbata lana tabi al wajdu apa susah sebab demen. Al wajdu apa susah sebab demen. Al wajdu apa susah sebab demen. Khattai ing garis lorone. Khattai ing garis lorone. Khattai ing garis lorone abratin nangis. Abratin nangis wa dhanan lakuhu.
wa dhanan kuruh. Mithla kang madani al-bahari kembang mawar kuning. Mithla kang madani al-bahari kembang mawar kuning. Ala khaddaika ing atase pipi loro ni sira. Ala khaddaika ing atase pipi loro ni sira. Wal anami lan kembang mawar dan kembang mawar abang. Wal anami lan kembang mawar abang. Kata Imam Busiri, wa adbata al-wajdu khatta ya'bratin wa dhanan mithla al-bahari ala khaddaika wal anam. Kesedihanmu menimbulkan dua garis tangis dan lurus. Wa adbata al-wajdu khatta ya'bratin wa dhanan. Kesedihanmu menimbulkan dua garis tangis dan lurus. Karena memang pecinta seperti itu. Dia akan sering menangis ketika bertemu, menangis ketika bertemu dan juga menangis ketika berpisah. Itu memang pecinta seperti itu. Makanya kata dia semua cinta-cinta itu sama. Kata dia ya, bukan kata saya, kata Baskara. Semua cinta-cinta itu sama semuanya kayak gitu. Akan diisi oleh tangisan, entah itu tangisan kebahagiaan atau tangisan penderitaan. Semuanya sama pasti seperti itu. Makanya kata yang Busiri, wa adbata itu khatai abratin wa dhanan. Semua cinta-cinta kesedihanmu yang disebabkan oleh cinta telah menimbulkan dua garis tangis dan lurus. Mithlal bahari ala khaddaika wal anami, bagaikan bunga kuning atau bagaikan mawar kuning di kedua pipimu dan mawar merah. Ini yang disampaikan oleh Imam Busiri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu. Bahwasanya emang pecinta seperti itu. Pecinta memang seperti itu. Semuanya dipenuhi dengan penderitaan. Semuanya dipenuhi dengan penderitaan. Jangankan mereka yang telah menggapai cintanya, jangankan mereka yang telah menggapai cintanya, yang belum menggapai cintanya, yang tidak ditakdir bersanding dengan kekasihnya, itu juga dipenuhi dengan penderitaan. Dipenuhi dengan penderitaan. Apalagi di sini banyak yang gagal dalam masalah percintaan, yang gagal dalam masalah percintaan. Gak usah insecure, kalau gak usah insecure. Banyak kok dari dulu itu para penjaga, para syu'ara yang gagal dalam percintaan. Dan tidak hanya itu, saya mendapatkan sebuah kisah dari salah satu dosen saya ketika hari libur, kemudian kita mengadakan jalsah, dan di situ jalsatul hubub. Jadi membahas tentang percintaan. Itu cuma sebagai refreshing saja, sebagai refreshing. Kemudian di situ dikatakan bahwasanya Nasr bin Hajjaj sampai dikatakan Nasr bin Hajjaj ini merupakan orang tertampan. Orang tertampan saja dia gagal dalam meraih cintanya. Dia masih putus, masih gagal. Apalagi yang masih kayak kita ini. Nasr bin Hajjaj itu paling tampaknya sampai orang-orang penduduk Madinah, wanita-wanitanya itu ngomong, hal lana sabilun ilal khamri am lana sabilun ilal nasri. Apakah ada cara bagiku untuk mendekati khamr, atau adakah cara bagiku untuk mendekati nasr? Semua penduduk Madinah, wanita-wanita Madinah mendengar hal itu. Khalifah pada waktu itu yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Karena Khalifah Umar bin Khattab beliau memang selaku khalifah atau petinggi penguasa pada waktu itu, beliau pasti setiap malam itu keliling daerahnya, ngontrol, pasti itu patroli. Bukan anak buahnya enggak, tapi khalifah sendiri yang langsung turun tangan Sayyidina Umar ngontrol. Kemudian mendengar hal itu langsung nasr itu dipanggil dan dibotak oleh Khalifah Umar, dibotak. Biar apa? Biar berkurang ketampanannya. Ternyata setelah dibotak makin bertambah damage-nya. Damage ketampanannya setelah dibotak makin bertambah. Akhirnya gak ada cara lain, kata Khalifah Umar. Sudah, kalau seperti ini gak ada cara lain, ya udah asingkan saja. Akhirnya dibuang ke antara Basra atau tidak lupa saya. Antara dua kota tersebut dibuang ke sana. Dan di sana dia bertemu dengan orang yang dia cintai. Akan tetapi lil asaf syadid, naas, dia tidak bisa bersanding. Jadi
lelaki tampan saja masih patah hati, apalagi kita ini yang masih pas-pasan wajahnya. Jadi nggak perlu bersedih, nggak perlu susah-susah sampai santai aja. Dunia emang seperti itu. Dan banyak sekali seperti halnya para bujangga. Utayyir itu sangat mencintai Azza, tapi tidak bisa bersedih. Kemudian Abi Ahnaf, dia itu mencintai Fauz, tapi tidak bersedih. Qais bin Mulawah mencintai Laila, tidak bersedih. Antara panglima perang yang paling ditakuti oleh musuh-musuhnya, mencintai Abla, tidak bersedih. Tapi mereka semua adalah pujangga yang saya baca ini. Mereka semua adalah para penyair yang syair-syairnya abadi sampai sekarang. Syair-syairnya abadi sampai sekarang. Mereka semua Quthayyir, Antara, Abi Ahnaf, Qais, itu semua merupakan pujangga yang dari ribuan nestapa beliau tuang dalam aksara. Dan juga penderitaan, semua derita beliau goreskan dalam tinta, sehingga menjadi sebuah syair yang lumayan indah, yang sangat indah dan bisa kita nikmati, sampai sekarang. Dan memang seperti itu, pecinta yang seperti itu akan selalu dipenuhi kehidupannya dengan tangisan penderitaan. Kemudian dikatakan oleh Imam Busiri, na'am sara qalifu man ahwa fa'arqaqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Na'am ya. Sarodumaku toifu opo toifu man opo bayang-bayangane wong. Toifu man opo bayangane wong ahwa kang demen sapa ingsun. Fa'arqaqani moko melekaken apa toif, fa'arqaqa moko melekaken apa toif ni ing ingsun. Fa'arqaqa moko melekaken apa toif ni ing ingsun. Wal hubbu hale utawi temen. Ya'taridu iku ngalang-alangi apa hub. Ya'taridu iku ngalang-alangi apa hub al-ladzati ing pira-pira enak. Al-ladzati ing pira-pira enak bil alami kelawan loro. Jadi kata Imam Busiri, na'am sama qaifu man ahwa fa'aqaqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil adami. Memang terlintas dirinya na'am sama qaifu man ahwa fa'aqaqani. Memang terlintas dirinya hingga ku terjaga. Wal hubbu ya'taridul ladzati bil adami, sedangkan cinta selalu merindani kenikmatan dengan derita. Memang seperti itu. Na'am sanataifu man ahwa fa'aqaqani. Ketika aku membayangi dia, bayangan dia selalu muncul dalam pikiranku, kata Imam Busiri. Bayangan dia selalu muncul dalam benakku, sehingga membuatku terjaga, gak bisa tidur. Memang orang kalau terbayang dengan wajah kekasih orang seperti itu, gak bisa tidur. Menggok kanan kekasihnya yang nampak, menggok kiri juga kekasihnya yang nampak, ngadep ke atas kekasihnya juga yang nampak. Karena memang seperti itu, mereka yang sedang dilanda cinta stadium akhir pasti seperti itu. Na'am sama qaifu man ahwa fa'aqaqani, kata Imam Busiri. Cinta itu akan membuat kita tidak bisa tidur. Karena memang sifatnya cinta, dari sini Busiri menyebutkan sifatnya cinta, wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Cinta itu selalu melindungi kenikmatan
dengan penderitaan. Karena memang orang yang cinta itu sangat menderita, sangat menderita. Kalau bertemu dia akan kepikiran, ketika berpisah dia akan rindu. Memang seperti itu, memang seperti itu. Dan di sini Abu Busiri kalau kita bahas masalah sastranya, maka di sini kita bisa mengetahui adanya mura'atun nadhir, yaitu antara toif, yaitu bayangan orang yang kita cintai, kemudian fa'aqaqali atau al-ar, begadang atau tidak bisa tidur. Di sini mura'atun nadhir itu gimana? Ada dua penyebutan hal, ada penyebutan dua kalimat yang memiliki korelasi di antara keduanya. Itu adalah mura'atun nadhir, dua kalimat atau lebih. Maka di sini adanya bayangan itu bisa menyebabkan kita tidak bisa tidur. Nah, ini nadhirnya, qaifu man ahwa nadhirnya. Sedangkan dua kalimat yang dimaksud yaitu aqaqani kemudian ya'taribul ladzati bil alami. Ketika bayangan kekasih itu selalu nampak, maka dia akan tersiksa dan juga dia juga akan tidak bisa tidur dan penderitaan. Ada dua hal, nggak bisa tidur, penderitaan, dua hal. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh qaifu man ahwa, bayangan kekasih. Ini namanya mura'atun nadhir. Nadhirnya satu yaitu qaifu man ahwa. Nadhirnya satu, bayangan seorang kekasih. Penyebutan dua kalimat atau lebih, yang di situ mura'atun nadhir ada sebab atau ada satu korelasi di antara keduanya. Sama kalau dalam sastra Indo itu biasanya ada bahasa gitu. Aku tidak tahu apa bedanya rindu dengan doa, karena semuanya berakhir dengan menyebut namamu. Itu namanya mura'atun nadhir. Kenapa antara rindu dan doa? Apa bedanya? Saya nggak tahu, karena semuanya pasti berakhir dengan menyebut namamu. Alasan dari rindu, alasan dari doa itu namamu. Ini namanya mura'atun nadhir. Kalau dalam ilmu balaghah, ini namanya mura'atun nadhir. Dan memang pecinta seperti itu akan selalu dipenuhi dengan penderitaan, Makanya dikatakan dalam syair lain yang dikatakan wa ma fil ardi ashqa min muhibbin wa ma fil ardi ashqa min muhibbin wa in wujida al-hawa halwal madadi tarahu bakiyan abadan hazinan makhafata firaqihi aw ishtiyaqi fayabki inna aw shawqan ilayhim wa yabki indana khawfal furaqi fataskhunu 'ainuhu 'inda tana'i wa taskhunu 'ainuhu 'inda taraki. Dikatakan wa ma fil ardi ashqa min muhibbin. Gak ada yang lebih menderita di dunia ini, gak ada yang lebih menderita di bumi ini melebihi para pecinta. Wa ma fil ardi ashqa min muhibbin wa in wujidal hawa halwal madaki. Walaupun dalam masalah cinta itu ada kenikmatan di dalamnya, cinta itu manis rasanya, akan tetapi wa in wujidal hawa halwal madaki, walaupun cinta itu rasanya manis, tarahu bagian abadan hazinan. Para pecinta pasti akan dipenuhi dengan kesedihan, akan dipenuhi dengan tangisan. Makhafata firaqihi aw ishtiyaqi, karena dia takut berpisah atau karena dia harus menahan kerinduan. Fayabki inna aw syauqan ilaihim, ketika dia dekat dengan kekasih dia akan nangis. Fayabki inna aw syauqan ilaihim, ketika dia jauh dari kekasihnya dia akan nangis. Kenapa syauqan ilaihim? Karena rindu terhadap kekasihnya. Wa yabki indana khaufal furaqi, dan ketika dekat dengan kekasihnya dia juga akan nangis. Kenapa? Karena takut dia akan berpisah dengan kekasihnya. Kalau jauh dia nangis karena rindu, kalau dekat dia nangis karena takut berpisah. Itu memang seperti itu, membingungkan. Fataskhunu 'ainuhu 'inda tana'i wa taskhunu 'ainuhu 'inda talaqi. Matanya tidak akan pernah kering, akan senantiasa panas oleh tangisan air mata, entah ketika bertemu ataupun karena berpisah.
Itu memang seperti itu, pecinta memang seperti itu. Tapi kalau udah tingkatannya seperti ini, maka layaknya seperti halnya yang dikatakan oleh Imam Asma'i, falaisa lahu siwal mauti anfa'u. Gak ada yang lebih baik bagi dia kecuali kematian juga. Gak ada yang lebih baik bagi dia kecuali kematian. Makanya Qais bin Mulawwah ketika sudah mencapai makom ini, dia mengatakan kepada Laila, ketika dia tidak bisa mendapatkan Laila, tapi perlu diingat, Qais itu gak bisa bersanding dengan Laila karena tidak diterima oleh keluarganya. Tapi bukan berarti Qais itu jelek dan semacamnya, tidak. Qais itu pertama, di antara tipikal Qais, dia itu good looking. Qais itu tampan. Sampai ketika dia melewati Laila dan kawan-kawannya, kawan-kawan Laila itu pada berebut campur kepada Qais, tapi Qais tidak. Dia hanya fokus pandangannya dan fokus pendengarannya hanya kepada Laila saja. Yang lain itu tidak dianggap, karena bagi Qais al-hayatu hiya qissati wa qissatun. Kehidupan ini hanya tentang ceritaku dan ceritamu. Itu kata Qais. Padahal yang lain kawan-kawannya itu kawan-kawannya Laila, cewek-cewek yang lain itu campur pada Qais. Ini menunjukkan bahwasanya Qais itu merupakan tipikal lelaki yang berlogi. Dan juga tidak hanya itu, Qais juga tipikal lelaki yang good reckoning. Qais merupakan tipikal lelaki yang good reckoning. Bukan hanya good looking, enggak, tapi good reckoning juga. Karena ketika dia ingin melamar Laila, dia membawa puluhan onta. Bayangkan satu onta itu berapa harganya? Puluhan juta. Bahkan kalau semisal besar bisa sampai 100. Qais bawa berapa? Puluhan onta. Antara 30 sampai 40 onta yang dibawa sebagai mahar. Tapi apa alasan keluarga Qais keluarga Laila menolak Qais? Simpel sekali. Karena adat zaman dulu, dan ini masih berlaku di Jazirah Arab, yaitu ketika wanita atau anak perempuannya sering disebut oleh lelaki, maka wanita tersebut sudah dianggap tidak ada apa-apanya. Memang seperti itu, sangat tertutup, wanita itu sangat tertutup di Jazirah Arab. Iya, jangan ketika saya di Yaman, saya sampai sekarang tidak tahu siapa nama istri dari rektor saya. Bu Nyai saya nggak tahu namanya siapa, Bu Nyai. Putri-putrinya rektor saya juga nggak tahu sampai sekarang. Kenapa? Karena sangat terjaga, sangat tertutup, wanita itu sangat tertutup. Dan ini masih dipakai oleh beberapa para masyayikh yang ada di Jazirah Arab, entah itu di Jeddah, entah itu di yang lainnya, masih dipakai seperti itu. Jadi alasannya simpel, karena Qais itu selalu menyebut Laila. Akhirnya ini aib bagi orang Arab, ini aib. Jadi gak boleh Qais bersanding dengan Laila. Akhirnya Laila dijodohkan dengan lelaki lain yang walaupun dari segi fisik lebih tampan Qais dan dari segi finansial lebih kaya Qais, tapi karena Qais melakukan kesalahan, dia sering menyebut nama Laila, akhirnya keluarganya tidak merestui hubungan Qais. Itu alasannya sebetulnya, bukan karena Qais jelek, enggak, bukan. Dan juga bukan karena Qais gak mampu, bukan, gak seperti itu ceritanya. Jadi ini Qais yang sudah good reckoning dan sudah good looking dan good reckoning, masih cintanya bertepuk sebelah tangan. Dan memang seperti itu. Padahal kalau kita lihat dalam cerita-cerita, yang paling banyak tersakiti itu lelaki apa perempuan? Lelaki. Qais dengan Laila sudah bersanding dengan yang lain, sedangkan Qais Antara bin Shaddad, dia mencintai Laila. Sampai Antara itu dalam kisahnya, karena saya juga pernah baca lakonnya dan pernah dikaji. Antara itu merupakan panglima perang yang paling ditakuti. Gak ada satupun yang berani melawan Antara. Sampai orang-orang musuh ketika dalam perang melihat Antara ngomong kepada kawan-kawannya, kamu aja yang maju duluan. Kenapa? Karena takut berhadapan dengan Antara. Tapi naas dalam masalah percintaan dia kalah.
antara. Begitu pula Qusayir, dia sangat mencintai Azzah, tapi tidak bisa bersanding Qusayir. Sampai Qusayir mengatakan, wa ma adri qabla Azzah tamalluka wa la muji'atil qalbi hatta tawallati. Aku gak tahu apa itu tangisan dan apa itu luka hati sampai aku bertemu denganmu. Itu Qusayir. Jadi yang banyak tersakiti itu sebetulnya lelaki. Tapi entah mengapa ada ungkapan yang mengatakan bahwasanya semua lelaki itu sama saja. Itu gara-gara semisal disakiti oleh beberapa lelaki yang memang tidak benar dan semacamnya. Tapi saya selaku lelaki yang tidak terima ketika ada wanita yang ngomong semua lelaki itu sama saja. Allah, saya nggak sepakat. Jika antum semua, kalau kayak Ustaz Umar ini yang sudah terbiasa ngaji usul fiqh, maka pasti akan tahu ada kaidah dalam usul fiqh yang mengatakan al-khos la yu'ammam. Kaidah usul fiqh mengatakan, saya ini jurusan fikih dan usul fiqh. Al-khos la yu'ammam, sesuatu yang bersifat khusus itu tidak bisa diumumkan, tidak bisa diglobalkan. Jadi kalau kita disakiti oleh salah satu oknum lelaki, semisal jangan kita pukul rata semua lelaki itu sama. Itu kesalahan itu. Sesuatu yang bersifat khusus, khos, sesuatu yang bersifat khusus la yu'ammam, tidak boleh dipukul rata. Atau dalam tabir lain dikatakan ta'mimul khos mudlim, menyamaratakan sesuatu yang bersifat khusus adalah kesalahan, kekeliruan. Jadi salah mengatakan semua laki itu sama, salah. Karena disebabkan oleh salah satu oknum saja, salah. Itu saya nggak terima. Itu kalau ngaji usul fiqh akan paham seperti itu. Ngaji usul fiqh pasti ada al-khos la yu'ammam wal am, al-khos la yu'ammam wal am yukhassas. Itu pasti dalam ngaji usul fiqh seperti itu. Sampai jika kita bicara poin karena kemarin saya sempat menyinggung tentang qasidahnya Qais di situ luar biasa. Qais itu dalam qasidahnya, dalam syairnya sampai mengatakan, fa asyhadu indallahi anni uhibbuha fa hadza laha 'indi wa ma 'indaha liya. Aku bersaksi atas nama Allah. Fa asyhadu indallah. Aku bersaksi atas nama Allah anni uhibbuha. Aku sungguh mencintainya, mencintai Laila. Fahadalah indi wa ma'indaha dia. Inilah perasaanku kepadanya, tapi entah perasaan dia kepadaku seperti apa. Itu kata Qais. Kemudian dilanjut, qadallahu bil ma'rufi minha li bainina wa bisyauqi minni wal ghadabi qadaniya. Allah mentakdirkan dia bersanding dengan yang lain. Wa bisyauqi minni wal ghadabi qadaniya, sedangkan Allah mentakdirkan aku harus menahan kerinduan dan menahan kecanduan terhadap dia. Akhirnya kata Qais apa? Akhirnya dia mengatakan khalilayya ma arju minal aishi ba'da ma ara hajati tushra wa la tushtariya. Wahai kekasihku, khalilayya, wahai kekasihku, ma arju minal aishi, aku sudah gak ada gunanya di kehidupan ini. Aku sudah gak ada gunanya hidup ini. Hidup ini sudah gak ada gunanya bagiku. Ba'dama al-hajati, setelah aku melihat bahwa kamu tushawwana tushtaronya, sudah sorot tapi yang memiliki hubungan aku. Itu kata Qais, itu sudah gak ada gunanya. Karena memang seperti itu. Kita kalau sudah paling tinggi tingkatannya memang seperti itu. Wa man hubbu a'dhamuhu ma yujibu talafa. Wa a'dhamuhu ma yujibu talafa. Paling besarnya kecintaannya itu yang bisa mengantarkan pada kematian. Saya sempat mikir, kok banyak dari cerita-cerita itu mereka-mereka yang sangat mencintai sesuatu sampai malah meninggal, mati dan semacamnya. Kok bisa kan? Apakah cinta itu merupakan senjata yang bisa membunuh? Ada persoalan bagi saya. Maka dalam ilmiahnya gimana? Setelah dipelajari, maka
Memang benar, cinta itu bisa mengantarkan lanjut hidup dalam apa mengantarkan pada kematian. Kenapa? Ada yang punya homofob di sini, asam lambung. Ada yang punya asam lambung. Ada yang punya. Semuanya punya asam lambung. Kok cuma satu? Saya juga punya asam lambung. Jadi apa seperti itu? Ketika kita sangat dalam kedokteran dalam kedokteran, kalau kita sangat memikirkan sesuatu, kepikiran melolong, kita merindukan sesuatu itu kan membuat kita banyak pikiran, membuat beban pikiran. Dan ketika beban pikiran itu banyak akan membuat asam lambung naik, dan itu bisa bahaya terhadap tubuh kita, dan itu bisa mengantarkan pada kematian. Maka bukan cinta sebetulnya yang membuat mati, tapi respon dari cinta itu yang membuat kita mati. Memang seperti itu alamiah. Saya juga sempat mikir dulu, kok bisa orang-orang yang sangat mencintai sesuatu itu sampai meninggal, sampai mati? Kok bisa? Akhirnya dalam ilmu kedokteran bisa saja ketika orang banyak berpikiran, asam lambungnya akan naik, kemudian bisa tanyakan pada organ-organ yang lain, dan sampai bisa menyebabkan pada kematian. Kemudian dilanjut oleh Imam Busiri, "Hala ini fil hawal urfi ma'dziratan ilaika walau ansabta lam talumi." Hala ini hewo kang maidu ingsun. Hala ini hewo kang maidu ingsun. Fil hawa ing dalam temen, fil hawa ing dalam temen, al-udriyi kang bangsa Bani Udrah, al-udriyi kang bangsa Bani Udrah. Ada yang mengatakan Bani Udrah, ada yang mengatakan Bani Adirah. Ma'dziratan kelawan maaf, ma'dziratan kelawan maaf. Mini saking ingsun, minni saking ingsun, ilaika marang sira, ilaika marang sira, walau ansabta lan senajan kawe adil sapa sira, walau ansabta lan senajan kawe adil sapa sira, lam taluni moko ora bakal maidu sapa sira, lam taluni moko ora bakal maidu sapa sira. Adatkah adat ngelewati, adat ngelewati kah ing sira, hali apa tikah ingsun, hali apa tikah ingsun. La ora ono, la ora ono sirri utawi rahasia ingsun, sirri utawi rahasia ingsun di mustadirin iku kang den ketutupan, di mustatarin atau di mustadiri. Biasanya kalau bilang bahasa itu di mustadiri, di mustadiri. Kalau kita pakai di mustadiri berarti pakai isim fa'il. Di mustadiri kelawan kang ketutup, baknya zaidah. Anil wusyati saking piro-piro wong kang goro, anil wusyati saking piro-piro wong kang goro. Walalan ora ono, walalan ora ono dai utawi loro ingsun, dai utawi loro ingsun, bimun hasimi iku sembuh, iku waras, bimun hasimi iku sembuh atau waras. Kata Imam Busiri, jala ini fil hawal udrihi ma'dziratan minni ilaika walau ansabta lam talumi. Maafku untukmu ya la ini fil hawal udrihi ma'dziratan. Aku telah memaafkanmu wahai para pencaciku karena aku mencintai kekasih. Walau minni ilaika walau ansabta lam talumi. Seandainya kau adil, kau juga merasakan cinta itu, maka kau tidak akan pernah mencela aku.
Karena kau gak tahu rasanya cinta itu seperti apa, hanya kau mencela aku. Seandainya kau tahu seperti apa rasanya cinta, maka kau tidak akan mencela aku. Seperti halnya yang telah saya sampaikan kemarin, qasidah Mutanabbi, syairnya Mutanabbi mengatakan bahwasanya fa'ish wa'i dan fana fil ishqi manfaatun. Mutanabbi ngomong bahwasanya dalam cinta gak ada manfaat. Dalam cinta gak ada manfaat. Kemudian setelah itu Mutanabbi ngomong lagi dalam syairnya, aku pernah mencela para pecinta sampai aku sendiri merasakan seperti apa cinta itu. Akhirnya Mutanabbi mengatakan, kaifa yamutu man la yakhsha, maka bagaimana bisa orang itu mati sedangkan dia belum pernah merasakan cinta. Kenapa? Saking nikmatnya cinta, kata Mutanabbi. Pada awal Mutanabbi ngomong gak ada manfaat dalam cinta, fa'isyu'i dan fana fil ishqi manfaatun, kata Mutanabbi. Setelah dia merasakan cinta itu sendiri, maka Mutanabbi ngomong, kaifa yamutu man la yakhsha, bagaimana bisa orang itu meninggal sedangkan dia belum pernah merasakan yang namanya cinta. Itu kata Mutanabbi. Jadi orang-orang yang menghina kepada Imam Busiri karena dia sendiri belum pernah merasakan seperti apa cinta itu. Seandainya kata Imam Busiri, seandainya kamu merasakan seperti apa itu cinta, maka kau tidak akan pernah mencelaku. Tidak akan mencelaku. Kemudian ada kalian yang sering di mustadirin anil usyati waladai di munhasini. Kini kau tahu ada kalian. Kini kau telah tahu bagaimana keadaanku. La sirri bi mustadirin anil usyati. Dan pendusta pun tahu seperti apa rahasiaku. Waladai bi munhasini, dan juga penyakitku tidak kunjung sembuh. Penyakitku tidak kunjung sembuh, yaitu penyakit karena harus menahan rasa cinta terhadap kekasihnya. Ini Muslim mengatakan seperti itu. Bahwasanya orang-orang sudah tahu bagaimana effort saya, tangisan saya, bagaimana itu sudah tahu orang-orang. Jadi gak perlu dipungkiri lagi, rasa cintaku ini gak perlu dipungkiri lagi. Dan perlu diingat, dalam masalah pasangan, effort itu sebetulnya dari kedua belah pihak, bukan dari satu sisi saja, tapi dua sisi. Ada yang tahu rumus perkalian. Ada yang tahu rumus perkalian. 1 kali 0 berapa? 0. 2 kali 0 berapa? 0. 3 kali 0 berapa? 4 kali 0? 5 kali 0? Berapapun angkanya, jika dikali dengan 0 pasti hasilnya apa? 0. Jadi berapapun effort, tapi kalau hanya dari satu sisi, hasilnya akan tetap sama aja, 0. Makanya effort itu harus dari kedua belah sisi. 1 kali 0 ya 0. Tapi kalau 1 kali 1 ya 1. 1 kali 2 ya 2. Akan berubah hasilnya. Tapi kalau dikali 0 berapapun, entah itu 100, 1.000.000 dan semacamnya, hasilnya tetap berapa? 0. Jadi effort itu biasanya yang dikatakan laki-laki harus effort. Biasanya seperti itu. Ya, biasanya loh ya, biasanya. Tapi ya wallahu a'lam. Jadi memang seperti itu. Dan juga dalam masalah hubungan, apalagi ini para Ustaz Riyadho yang sebentar lagi yang sudah berumur mungkin akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Saya teringat pesan daripada dosen saya. Dia itu pernah mengatakan bahwasanya salah satu dosen sastra saya, Dr. Amin Sulaiman, dia pernah mengatakan bahwasanya dalam hubungan itu pasti ada pertengkaran. Katanya pasti ada pertengkaran. Kalau semisal hubungan itu ayam tentram enak-enak terus, maka akan bosan. Tapi kalau semisal dipenuhi dengan pertengkaran, nggak akan awet. Tapi perlu sesekali ada yang namanya pertengkaran. Untuk apa Allah mentakdirkan seperti itu? Untuk mengukur seberapa kuat kisah cinta di antara mereka berdua. Itu kata dosen saya. Dan ini sangat logis. Kalau enak-enak itu semua ya bosen juga. Kita aja kalau hidupnya gini-gini aja, ini bosen juga. Perlu tantangan kan biasanya kalau laki-laki perlu tantangan, ya gak bosen. Tapi kalau hidupnya dipenuhi tantangan, ya juga gak enak, capek. Maka perlu sekali kita perlu refleksi dan semacamnya.
Mahattani nushalakin lastu asma'uhu innal muhibba anil uddani fi sholani. Mahatta murni akan sapa sira, mahatta murni akan sapa sira, mahatta murni akan sapa sira, mahatta murni akan sapa sira ni ingsun, mahatta murni akan sapa sira ni ingsun an-nusha ing nasihat, an-nusha ing nasihat. Lakin tetapi nih lastu ora ono sapa ingsun, lastu ora ono sapa ingsun asma'u iku krungu sapa ingsun, iku mirengaken sapa ingsun, asma'u iku mirengaken sapa ingsun hu ing nusha, asma'u iku mirengaken sapa ingsun hu ing nusha. Innal muhibba inna sak temene, inna sak temene al muhibba utawi wong kang demen, al muhibba utawi wong kang demen anil udzali saking pira-pira wong kang nyacat-nyacat, anil udzali saking pira-pira wong kang nyacat-nyacat fi somami iku budek, fi somami iku budek. Ini sak temene ingsun. Ini berakhir dalam pasal pertama, dalam pasal kedua. Ini saat temani ingsun itahabtu iku curiga sapa ingsun. Ini saat temani ingsun itahabtu iku curiga sapa ingsun nasihat syaibi ing nasihati wan, nasihat syaibi ing nasihati wan, nasihat syaibi ing nasihati wan. Fi adalin ing dalem nyacat, fi adalin ing dalem nyacat. Wa syaibu hale utawi wan, wa syaibu hale utawi wan. Aba'adu iku luwe ado, aba'adu iku luwe ado. Fi nushin ing dalem nasihat, fi nushin ing dalem nasihat. Anit tuhami saking rekodoyo, anit tuhami saking rekodoyo. Kata Imam Busiri mahatta minus halakin lastu asma'uhu. Kau begitu tulus menasihatiku, mengatakan seakan-akan seperti hanya yang telah saya sampaikan kemarin, beliau menggunakan sigok al-iltifat, al-iltifat. Seakan-akan ada dua orang, padahal beliau sendiri al-iltifat. Di situ beliau mengatakan, ngomong kepada dirinya sendiri, kau begitu tulus menasihatiku. Karena dirinya sendiri ngomong, buat apa kamu menangisi dia? Kenapa kamu nangis? Apakah karena ingat kepada tetangga yang berada di salam, ingat kepada kekasih yang ada di salam, atau karena adanya angin yang berhembus dari arah Kaldimah, atau wa'umatul berufid zona ingin idomi, atau karena adanya petir di daerah idom. Apa yang membuat kamu nangis? Buat apa kamu nangis? Akhirnya kata Ibu Syir, maka dari nushadakin lastu asma'uhu, kamu telah tulus menasihati saya, akan tetapi saya tidak pernah mendengarkan nasihat itu. Karena emang apa? Innal muhibba anil udzali fi somami. Karena para pecinta telinganya pasti telah tuli. Para pecinta seperti itu, kamu mendengar nasihat. Matanya telah tertutup, matanya telah buta, dan telinganya telah tuli. Itu pecinta seperti itu. Pecinta memang seperti itu. Kenapa? Karena pecinta itu dia merasakan sesuatu tidak menggunakan mata, dia memandang sesuatu tidak menggunakan mata, tapi dia memandang sesuatu menggunakan hati. Kenapa? Karena sesuatu yang dipandang oleh mata akan hilang, tapi kalau sesuatu dipandang pakai hati akan terkenal. Itu pecinta seperti itu. Dia tidak memandang pakai mata, enggak. Dia tidak memandang pakai mata. Karena Qusair sendiri, ini yang dikatakan oleh Qusair pada masa pemerintahan Khalifah,
Saya itu pernah memuji kepada Azza sampai dia ngomong, "Wallahi ma adri azidat malakatan 'ala niswani am laisa li aqlu." Itu kata saya. Aku gak tahu, demi Allah aku gak tahu. Azidat malakatan, apakah kamu bertambah cantik? 'Ala niswani am laisa li aqlu, sampai wanita lain itu merasa biasa begitu. Wanita lain gak berdengar sama sekali, gak berdampak begitu. Apakah kamu bertambah cantik sampai membuat mataku itu, atau sampai membuat akal sehatku hilang, atau gimana? Mana yang seperti itu? Yang difokuskan oleh para pecinta itu hanya kepada kekasihnya, hanya kepada kekasihnya, hanya pada kekasihnya. Dan memang seperti itu, memang seperti itu. Perlu diingat bagi para lelaki, perlu diingat bagi para lelaki, cukup setia saja dengan satu wanita. Kenapa? Karena Imam Nawawi dalam Maudhu'nya, Maudhu' Thalibin, Maudhu' Thalibin ini kitab masyhur dalam fikih Syafi'i. Dalam kitab Maudhu' Thalibin dikatakan wal mustahabbu an la yazida 'ala imra'atin min ghairi hajatin dhahiratin. Kata Imam Nawawi dalam Maudhu', silakan zaman cek, saya enggak mau bahas ini sama sekali. Wal mustahabbu an la yazida 'ala imra'atin min ghairi hajatin dhahiratin. Disunnahkan, dianjurkan bagi para lelaki ala yazida 'ala imra'atin, tidak menambah lebih dari satu istri, tidak menambah lebih dari satu wanita, tidak menambah lebih dari satu wanita, kecuali menurut hajat itu, kecuali di situ ada kebutuhan yang mendesak, kebutuhan yang mendesak, misal ya mandul, pasangannya pengen punya anak, maka di situ diperbolehkan. Tapi kalau semisal tidak ada hajat seperti itu, maka dianjurkan tidak melebihi dari satu. Itu kata Imam Nawawi. Silakan cek dalam kitab Maudhu' Thalibin. Kemudian dalam terakhir Imam Busiri mengatakan ini taham nasihat syai'i fi 'adalin wa syai'u ab'adu fi nusrin 'anit tuhami, bahwasanya kata Imam Busiri, aku kira ini taham, aku kira nasihat syai'i fi 'adalin, ubanku juga turut mencelaku. Ini tahap nasihat syai'u fi 'adalin, aku kira ubanku juga ikut mencelaku. Wa syai'u ab'adu fi nusrin 'anit tuhami, padahal ubanku pastilah tulus memperingatkanku. Itu kata Ibu Siri. Kata Ibu Siri disampaikan seperti itu. Alhamdulillah sudah selesai mengenai pasal tentang kerinduan dan cinta. Jika antum pengen tawasul lagi, silakan baca-baca entah itu dari kitab Masarihul Syarh. Silakan baca Masarihul Syarh. Masarih itu merupakan medan perang atau medan pembunuhan. Jamak dari masra'. Masra' adalah kata lain dari maqtal, tempat pembunuhan atau medan perang. Jadi Masarihul Syarh, medan perangnya para perindu, para pecinta. Ada kitab Masarihul Syarh Al-Baghdadi. Ada juga Rawdatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin Ibn Jauzi. Ada juga Tawqul Hamaqah karya Ibn Hazm Al-Andalusi, atau Raqwala'ul Majalin, banyak dari kitab-kitab yang lain, atau Mamuzen dan semacamnya. Baik. Fa inna ammarati bisu'i man ta'adham min jahliha bi nadhiri syai'i wal hawami. Mari kita baca terlebih dahulu baiknya yang telah dimaknai barusan. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada lil khalqi kullihim, fa kaifa tuqiru dan ba'da ma syahidat bihi 'alaika udulud dam'i wasaq wa athbata al-wajdu khattai 'adratin wa tanan misla al-bahari 'ala khaddayka wal-'am. Na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bi ya laini fil hawal
إليك ولو لم تلومي كحالي سري بمستدير ولدي بمنحسم محتني مسحلا معه إن المحب عن العذل في صمم إمتا نسيح الشيب بعدل والشيب أبعد بنسب عن التهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك